Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi ketika seorang karyawan memasuki masa pensiun? Apakah cukup dengan memberikan uang pensiun dan ucapan terima kasih? Nyatanya, masa pensiun bisa jadi titik yang sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Karena itu, hari ini kita akan membahas pentingnya persiapan pensiun yang menyeluruh. Bukan hanya soal uang, tetapi juga soal kesehatan mental, sosial, dan makna hidup. Kita juga akan melihat contoh dari PT XPZ, sebuah perusahaan konstruksi dan engineering, dalam mengelola sumber daya manusia dengan pendekatan yang terstruktur dan profesional. Banyak orang yang menyangka bahwa pensiun adalah masa tenang. Padahal tanpa persiapan, masa ini bisa menjadi fase paling menantang dalam hidup seseorang. Mulai dari kehilangan identitas sosial, tekanan finansial, hingga kesepian yang bisa memicu gangguan psikologis seseorang loh. Bahkan menurut riset, tingkat depresi bisa meningkat pada 1 hingga 2 tahun pertama pasca pensiun, terutama jika seseorang tidak memiliki rancangan hidup yang baru. Agar masa pensiun berjalan dengan lancar, ada 4 aspek penting yang biasanya disebut dengan 4 pilar yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, keuangan. Tabungan, dana pensiun, dan pengelolaan aset sangat penting supaya tidak ada beban keuangan di masa tua. Yang kedua, psikologis. Setelah tidak lagi bekerja, seseorang biasanya kehilangan rasa percaya diri atau arah hidupnya. Maka dari itu, aspek psikologisnya perlu dipersiapkan sejak dini. Yang ketiga, sosial. Relasi dan aktivitas sosial seseorang biasanya menurun setelah pensiun. Untuk menjaganya, mereka bisa tetap aktif di komunitas atau kegiatan sosial. Yang keempat, fisik. Kesehatan tubuh itu harus dijaga, supaya seseorang bisa menikmati hari-hari pensiunnya dengan kualitas hidup yang baik. Nah, tanpa keempat pilar ini, pensiun bisa menjadi masa transisi yang membingungkan, bukan membahagiakan. Di PT XPZ, pengelolaan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja dan daya saing perusahaan di bidang teknik dan konstruksi. Apa sih yang udah dilakukan PT XPZ? Pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang pasti perencanaan ini berdasarkan struktur organisasi dan kebutuhan jabatan. Yang kedua, rekrutmen dan seleksi. Yang pasti rekrutmen dan seleksi berdasarkan pendekatan internal dan eksternal ya. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Yang mana ini sesuai dengan kebutuhan karyawan dan termasuk program kepemimpinan loh. Yang keempat, manajemen kinerja. Yang mana manajemen kinerja ini berbasis kepada indikator dan umpan balik konstruktif. Yang kelima, perencanaan karir dan promosi. Yang mana pada PT XPZ ini, perencanaan karir dan promosi bersifat transparan loh. Yang keenam, sistem kompensasi dan kesejahteraan kerja. Ini termasuk kepada K3 dan program kesehatan mental di tempat kerja. Yang ketujuh, program pensiun. Adapun program pensiun ini mencakup aspek finansial secara dominan. Selain itu, PT XPZ juga menunjukkan hal-hal positif loh, di antaranya pelatihan berkelanjutan, lingkungan kerja yang kolaboratif, dan budaya kerja profesional serta sistematis. Ini adalah fondasi SDM yang kuat, namun ada satu aspek penting yang perlu ditingkatkan, yaitu mengenai program pensiun. Saat ini, program pensiun di PT XPZ masih fokus pada pelatihan keuangan menjelang pensiun. Namun, belum banyak menyentuh aspek lain seperti bagaimana seseorang menghadapi perubahan identitas setelah pensiun, kebutuhan psikologis dan sosial yang berubah, serta persiapan peran baru di masyarakat atau keluarga. Tanpa dukungan dari sisi ini, masa pensiun bisa menjadi masa sulit, terutama bagi karyawan yang telah lama mengabdi. Agar persiapan pensiun lebih menyeluruh dan berdampak positif, berikut beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh perusahaan seperti PT XPZ. Pertama, program prapensiun terpadu, yakni pelatihan yang menggabungkan aspek keuangan, psikologis, dan sosial yang dimulai sejak 3 hingga 5 tahun sebelum masa pensiun tiba.
Kedua, pendampingan psikologis dan reorientasi identitas. Perusahaan dapat melibatkan psikolog industri atau konselor karir untuk membantu karyawan menyusun ulang peran dan makna hidup mereka. Ketiga, fasilitasi aktivitas pasca pensiun, seperti membentuk komunitas alumni, membuka pelatihan wirausaha, atau menyediakan kegiatan sosial yang bermanfaat. Dan terakhir, lakukan evaluasi program secara berkala dengan memantau dampak psikologis dan sosial melalui survei atau diskusi kelompok. Dengan langkah-langkah ini, karyawan dapat dipersiapkan secara utuh, bukan hanya secara ekonomi, tetapi juga mental dan sosial. Jadi bisa kita simpulkan bahwa masa pensiun adalah fase kehidupan yang paling penting nih dan perlu kita persiapkan dengan baik. Dan yang perlu kita ketahui juga 4 aspek penting yaitu keuangan, psikologis, sosial, dan fisik. Dari contoh yang tadi nih, PT XPZ telah memiliki sistem pengelolaan SDM yang kuat dari rekrutmen hingga pengembangan karir. Namun perlu penguatan juga nih pada aspek program pensiun yang lebih baik lagi. Dengan pendekatan secara menyeluruh, karyawan tidak hanya dihargai nih saat bekerja, tapi juga harus dipersiapkan untuk menjalani hidup bermakna setelah pensiun. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu bagian dari HR, manajemen, atau karyawan yang tengah mempersiapkan masa depan, semoga video ini memberi perspektif baru. Karena investasi terbaik perusahaan adalah pada manusianya. Saatnya membangun sistem SDM yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi, dari awal hingga akhir perjalanan kerja. Sampai jumpa di video edukatif selanjutnya.